Setelah berhasil mengamankan Joy di Jakarta dan mengumpulkan beberapa barang bukti dalam waktu yang bersamaan, tim dari Badan Narkotika Nasional atau BNN pun berhasil menggerebek pabrik pembuatan bahan dasar narkotika di daerah Ponorogo, Jawa Timur. Sekilas, pabrik ini nampak seperti pabrik industri rumahan biasa. Namun siapa sangka, pabrik yang sejak dulu dikenal sebagai pabrik pembuatan minyak wangi ini justru mengolah bahan dasar prekursor pembuatan narkoba jenis ekstasi. Pabrik ini sejatinya masih memakai bahan dan cara yang terhitung tradisional. Bahan dasarnya berasal dari kayu pakanangi. Kayu-kayu ini banyak terdapat di daerah dataran tinggi. Kemudian kayu pakanangi ini diserut dengan cara yang masih tradisional. Setelah diserut, lantas hasil serutan dari kayu pakanangi ini disuling di tempat penyulingan yang ada di pabrik tersebut. Hasil dari penyulingan berupa cairan, oleh masyarakat sekitar sering disebutnya dengan minyak telasi. Sejatinya, minyak telasi bisa digunakan untuk bahan dasar minyak herbal yang mempunyai manfaat banyak bagi manusia. Namun jika disalahgunakan, minyak telasi ini dapat dijadikan sebagai prekursor atau bahan dasar pembuat narkoba. Dalam penggerebekan kali ini, tim BNN mengamankan 4 orang dan salah satu di antaranya adalah penyuplai prekursor untuk Joy yang ditangkap secara bersamaan di Jakarta. Adalah SU, perempuan yang baru lulus sekolah di jurusan kimia, diamankan oleh pihak BNN karena ia diduga penyuplai prekursor untuk Joy. Ia bertugas mengumpulkan minyak telasi dari produsen di daerah Madiun dan sekitarnya, di mana salah satunya digerebek oleh BNN. Ia menampik semua tuduhan dan mengelak tidak tahu menau mengenai kegunaan minyak telasi yang biasa ia kirim kepada Joy. Pembeli saya bilangnya untuk industri parfum. Siapa yang bilang industri parfum? Itu Pak Hendra Wijaya itu. Saya bukan yang produksi, tapi saya hanya bagian penjualannya aja itu. Saya itu mencari data tentang minyak itu. Nah, sekilas saya tahu, saya baca kok bisa dibuat itu. Itu apa? Jelas. Ya bahan baku ekstasi itu. Nah, saya kan juga takut. Setelah itu kan saya langsung telepon itu Pak Hendra, gimana Pak ini kok gini gitu. Terus? Loh, ini untuk industri parfum Bu, dia bilang gitu. Kalau memang Pak Hendra itu jujur, mana berani saya kayak gitu. Selain SU, BNN juga mengamankan 3 orang lain, yaitu SN, Eka, dan AT. SN adalah pemilik dari pabrik industri rumahan yang digerebek oleh pihak BNN. Ia mengaku tidak tahu bahwa minyak telasi itu adalah bahan pembuat narkoba dan ia pun merasa dibohongi oleh SU. Saya sendiri menjelaskan juga bingung, masalahnya itu saya itu kerja nyuling, ya itu yang saya suling dan itu untuk apa kan saya tidak tahu gitu loh. Kata pembelinya itu bahan insektisida gitu waktu itu. Dia menyesal untuk minyak itu. Kok nggak terus terang atau gimana? Saya repotkan itu, Pak. Atas penggerebekan dan penangkapan yang dilakukan oleh BNN, masyarakat desa Jenangan dibuat kaget dan baru mengetahui bahwa minyak telasi bisa digunakan sebagai bahan dasar pembuat narkoba jenis ekstasi. Terlebih istri dari SN, si pemilik pabrik ini. Tidak tahu sama sekali Mas, mulanya kan saya cuma nyuling suruh, nilam itu. Sama pon-pon ya temulawak, ya jahe itu. Itu sampai akhirnya polisi datang ke sini yang dibilang minyak telasi gitu. Iya, ya baru tahu hari ini Mas. Begitu polisi datang itu baru tahu. Kasus ini tengah didalami oleh pihak BNN. Minyak